Ini terkait dengan konten yang membawa hal buruk. Demi konten media sosial, ada seorang gadis di Magetan, Jawa Timur. Dia masih di bawah umur sebenarnya. Lantas mengemudikan truk secara ugal-ugalan di Jalan Raya Madiun menuju Surabaya. Namun, aksi tak terpujinya itu akhirnya terhenti akibat truk malah menabrak trotoar jalanan. Aksi remaja 16 tahun ini tentu tak patut ditiru. Dalam video terlihat ia mengendarai truk di Jalan Raya Madiun menuju Surabaya secara ugal-ugalan. Bahkan setelah diselidiki, wanita tersebut belum memiliki surat izin mengemudi. Namun naas, di simpang 4 lampu merah dumpil, truk yang dikemudikan warga Tegal Arum itu menabrak trotoar dan pot bunga di kiri jalan. Meski tak mengalami luka, peristiwa ini membuatnya harus berurusan dengan pihak yang berwajib. Coba HP-nya mana? Ngantuk paling sore. Kamu enak-enak sendiri di jalanan. Membahayakan orang lain. Kendaraan truk yang dikemudikan oleh saudari tersebut membuat video yang akan digunakan untuk pribadinya dari hasil keterangan kita. Kemudian terjadi oleng di perempatan tersebut. Petugas mengamankan pelaku dan truk yang dikemudikannya ke Polres Madiun. Polisi akan melakukan pemeriksaan secara tertutup karena pelaku masih di bawah umur. Dirgo Ziono melaporkan dari Madiun, Jawa Timur. Untungnya, alhamdulillah, baik pelaku ataupun orang sekitarnya tidak ada yang celaka nih, Ustaz. Kita bisa petik pelajarannya. Nah, tapi kan bukan aksi kali pertama nampaknya, Ustaz ya. Ada banyak remaja yang demi konten media sosial, dia melakukan hal buruk, mengabaikan keselamatan diri dan juga orang lain. Kalau dari sudut pandang Islam ini, aksi seperti ini seperti apa, Ustaz, golongannya? Ya, ini salah satu dari dampak negatif media sosial ya, di mana orang semua ingin eksis sehingga melakukan aksi-aksi yang narsis ya, berlebihan. Ini efek negatifnya diantaranya itu ya. Dan ini menyangkut banyak hal ya. Pertama, kalau itu terkait dengan kebaikan ya, yang ditampilkan secara berlebihan di media sosial, maka ini tentu masuk dalam kategori riya ya. Kalau itu aksinya itu, yang kedua, kalau aksinya itu demi untuk eksis dan narsis itu membahayakan orang lain, ini sudah terkena pasal yang lain lagi ya. Itu dalam agama diharamkan itu melakukan sesuatu yang membahayakan diri dan membahayakan orang lain. La darara wa la dirar. Jangan melakukan tindakan yang membahayakan diri dan juga membahayakan orang lain ya. Kemudian yang ketiga, apalagi kalau kemudian aksinya itu ya, aksinya itu demi konten itu, kemudian berakibat misalnya ada yang tertabrak lalu meninggal dunia, ini sudah lain lagi pasalnya. Itu sudah bisa masuk dalam kategori pasal pembunuhan dan ada hukumnya tersendiri ya. Jadi saya kira ini yang harus kita cegah ya, perilaku-perilaku yang tidak terpuji terutama dari anak-anak milenial atau generasi Z kita ini ya, yang demi konten melakukan apa saja ya. Jangan sampai tujuan menghalalkan segala cara begitu ya. Apalagi kalau sampai viral di media sosial dan memberikan presiden atau dampak buruk begitu, Ustaz ya, dapat menjadi hal yang ditiru, Ustaz ya. Ya, itu dia bukan hanya sesat tapi juga menyesatkan. Dirinya sesat dan juga menyesatkan orang lain. Dan kalau konten yang ditampilkan itu adalah konten yang buruk, itu termasuk mansanna sunnatan sayyi'atan. Jadi melakukan tradisi buruk yang kemudian diikuti orang lain, itu dosanya bukan hanya dosa yang dia lakukan, akibat keburukan yang dia lakukan, tapi dosa orang lain yang mengikutinya itu juga dia ikut menanggungnya. Lawannya amal jariah begitu, Ustaz ya. Betul, jadi ini dosa jariah. Dosa jariah. Ustaz, tadi kan poinnya adalah dia melakukan hal buruk, kemudian berpeluang mencelakakan orang lain. Itu yang dilarang oleh agama. Kalau bersumber dari perbuatan riya atau ingin sombong, itu sebenarnya diajarkan oleh Al-Quran untuk dijauhi tidak, Ustaz? Ya, pasti ya. Riya itu kan bisa menghapuskan pahala-pahala kita itu ya. Bahkan bisa sesuatu amal ibadah yang dilakukan
dengan maksud atau dengan unsur ria, itu pahalanya hilang itu. Tidak ada. Lalu kemudian yang dilakukan dengan kesombongan. Kesombongan itu juga bisa menghapuskan dosa, menghapuskan pahala ibadah kita ya. Karena bahkan dalam satu hadis dikatakan seseorang tidak masuk surga kalau ada sedikit saja rasa kesombongan dalam dirinya. Kita ingat kejahatan yang pertama kali terjadi yang dilakukan oleh iblis itu adalah kesombongan. Dia sombong ketika diperintah oleh Allah untuk bersujud kepada Adam, dia tidak mau. Saya lebih mulia, saya diciptakan dari api, ini dari tanah, kenapa saya harus sujud kepada dia? Jadi kesombongan itu adalah kejahatan yang pertama ya di tengah manusia itu. Padahal ada banyak hal lain yang hal baik lain yang bisa kita contohkan di media sosial begitu Ustaz ya.